record dulu untuk oke. Kita langsung melakukan pembahasan di akuntansi pertanggungjawaban ya. Nah, biar teman-teman ngerti apa itu akuntansi pertanggungjawaban. Jadi, akuntansi pertanggungjawaban itu adalah terkait dengan sistem akuntansi yang dirancang sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapatan atau biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan suatu aktivitas. Nah, pelaporannya kepada manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Jadi sebetulnya sebelum kita membahas terkait dengan akuntansi pertanggungjawaban, yang teman-teman harus ketahui adalah terkait dengan struktur organisasi dalam suatu perusahaan. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah manajemen sumber daya manusia, otomatis tahu seperti apa sih struktur organisasi itu, peruntukannya untuk apa, kenapa kok dibuat struktur organisasi gitu ya. Nah, struktur organisasi dibuat untuk apa sih? Supaya tahu siapa yang harus melaporkan laporannya kepada siapa, gitu ya. Kita dibagi menjadi beberapa departemen umumnya di suatu perusahaan. Ada departemen keuangan, pemasaran, operasional, dan sumber daya manusia. Nah, di sana kita akan lebih paham dan lebih gampang untuk membagi job description namanya kalau di sumber daya manusia ya. Jadi si departemen keuangan berarti mengerjakan hal-hal yang terkait dengan keuangan perusahaan. Si manajemen operasional berarti melakukan proses operasional di dalam suatu perusahaan. Ketika perusahaan tersebut menghasilkan suatu produk jadi gitu ya, produk jadi yang bukan produk jasa maksudnya. Jadi berarti si tim departemen operasional itu tadi ya melakukan suatu proses produksi gitu ya. Kemudian si departemen pemasaran gitu ya, berarti melakukan pemasaran dari produk yang dia jual. Nah, dari departemen-departemen tersebut nanti juga akan ada bagian-bagian lagi gitu ya. Ada yang jadi manajer di departemen itu, ada yang jadi supervisor, ada yang nanti karyawan-karyawannya dan lain sebagainya. Itu kenapa penting sekali dibuat suatu struktur organisasi. Karena apa? Supaya orang-orang yang ada di dalam departemen tersebut atau orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut mengetahui ketika ada suatu kegiatan atau aktivitas yang membutuhkan pelaporan. Nah, harusnya laporannya kemana dulu? Kan nggak mungkin ya seorang karyawan di departemen operasional melaporkan langsung kepada direktur, kan nggak mungkin. Harus melalui supervisornya dulu, manajernya dulu, kemudian baru ke direktur. Otomatis yang melapor ke direktur juga bukan karyawan bawahan langsung ya, jadi dari manajernya atau dari supervisornya. Dan selanjutnya, nah itu kenapa ketika kita mempelajari tentang akuntansi pertanggungjawaban, kita harus tahu dulu bagaimana sih struktur organisasi di perusahaan tersebut. Nah, pembuatan struktur organisasi itu sendiri juga macam-macam antar perusahaan ya. Jadi perusahaan tersebut itu memfokuskan kemana dulu, sehingga bentuk dari struktur organisasi juga itu berpengaruh atau tergantung dari perusahaan tersebut memproduksi apa, fokusnya kemana, dan lain-lain. Jadi ini lebih ke sistem pelaporannya juga ya dalam suatu sistem akuntansi di akuntansi pertanggungjawaban ini. Jadi kita akan lebih tahu nanti si A harus melaporkan kepada siapa, gitu ya, si B atau si C atau si D. Karena apa? Kita harus tahu dulu tanggung jawabnya kemana dan pertanggungjawabannya kemana, gitu ya. Nah, kemudian akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri merupakan harus menyediakan suatu informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi, kemudian melakukan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya organisasi. Nah, sumber daya ini kan macam-macam ya kalau teman-teman belajar di mata kuliah apapun gitu ya. Sumber daya itu ada macam-macam. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam gitu ya, adalah sumber daya yang lain-lain, sumber daya keuangan dan lain-lain. Jadi karena banyaknya sumber daya yang digunakan di suatu perusahaan, maka
penggunaannya itu harus seefisien dan seefektif mungkin kan gitu ya. Pengennya perusahaan itu kalau bisa penggunaannya tidak terlalu banyak, tapi hasilnya itu bisa menghasilkan yang optimal gitu ya. Kita selalu ingin yang sesuatu hasil yang optimal, baik itu pendapatan maupun hasil dari suatu produksi itu sendiri. Itu kenapa kegiatannya harus dilakukan evaluasi, sehingga ketika di kegiatan atau periode sebelumnya aktivitas kita ada yang kurang optimal, maka kita bisa melakukan perbaikan di periode selanjutnya. Entah itu mengurangi hal-hal yang tidak perlu, entah itu menambah hal-hal yang bisa meningkatkan produktivitas perusahaan dan lain-lain. Itu kenapa akuntansi pertanggungjawaban di sini dibutuhkan seperti itu. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan ya, kita harus tahu struktur organisasi dulu. Memang benar gitu ya. Jadi di sini juga kita membahas tentang struktur organisasi. Nah, karena apa? Suatu sistem akuntansi pertanggungjawaban itu dirancang dari struktur organisasi perusahaan. Makanya kita harus punya struktur dulu, baru bisa melakukan akuntansi pertanggungjawaban. Kemudian penyusunan struktur organisasi itu sendiri tergantung pada pendekatan yang digunakan perusahaan dalam mengelompokkan aktivitas. Seperti yang sudah saya singgung tadi, jadi untuk membuat suatu organisasi itu tergantung dari perusahaannya. Fokusnya seperti apa, peruntukannya seperti apa, itu kenapa di mata kuliah SDM kan ada struktur organisasi yang terlalu gemuk, itu harus diapakan gitu ya. Struktur organisasi yang baik itu seperti apa, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian keterkaitannya apa sih struktur organisasi dan pelaporan pertanggungjawaban ini? Jadi semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban, maka akan semakin ringkas pula laporannya. Jadi kalau teman-teman nantinya bekerja di suatu perusahaan multinasional gitu ya, teman-teman akan tahu bagaimana sih cara melakukan pelaporan ke supervisor, bagaimana cara melakukan pelaporan ke manajer, bagaimana cara melakukan laporan ke top manajemen atau ke direktur atau ke CEO. Makin tinggi tingkatannya harus makin ringkas laporannya. Seperti pengalaman saya di pekerjaan saya dulu gitu ya, di perusahaan tempat saya bekerja dulu, ketika saya melaporkan ke supervisor saya, semuanya harus rinci, semuanya harus jelas gitu ya. Supervisor saya harus tahu ini dari mana, hal-hal yang kecil itu harus tahu, semuanya harus lengkap dan jelas. Beda dengan manajer. Ketika saya melakukan pelaporan ke manajer, manajer saya hanya tahu hasil akhirnya seperti apa, peningkatannya seberapa besar. Maka ketika saya melakukan meeting atau melakukan pelaporan dengan manajer saya hanya membuat suatu gambaran, entah itu dalam bentuk diagram ataupun dalam bentuk gambar-gambar yang nanti manajer saya tahu bahwa ternyata di dalam suatu proses produksi yang telah dilakukan si tim departemen operasional itu mengalami peningkatan sekian, mengalami penurunan sekian, mengalami kerugian sekian, mengalami keuntungan sekian. Jadi hal-hal yang lebih ringkas yang diinginkan oleh tim top manajemen ke atas gitu ya. Karena apa? Mereka hanya ingin tahu bagaimana sih hasil akhirnya. Kalau prosesnya silakan kalian yang mengerjakan, tapi saya pengen tahu hasil akhirnya seperti apa. Sehingga apa? Si top manajemen ke atas itu tahu harus melakukan apa, perbaikannya harus dilakukan lewat mana, melakukan efisiensi seberapa besar, bagaimana langkah-langkah efektif yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan kita. Nah, hal-hal yang seperti itu yang dibutuhkan oleh tim top manajemen gitu ya, dari manajer tingkat atas, CEO, direktur dan lain sebagainya. Mereka tidak mempedulikan hal-hal yang kecil gitu ya. Kalau misalnya supervisor memang dia perlu hal-hal yang rinci karena mereka juga harus melakukan monitoring yang lebih detail lagi terkait dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini juga dicontohkan laporan kepada direktur utama menyajikan biaya yang terjadi di kantornya dan biaya yang terjadi di setiap divisi yang melapor langsung kepadanya. Jadi langsung ke biayanya ya. Yang disajikan langsung biayanya, bukan pengeluarannya ini gitu ya. Jadi langsung dari global biayanya berapa sih dari setiap divisi gitu ya. Nggak hanya nanti divisi atau departemen pemasaran
apa saja yang dikeluarkan itu tidak harus gitu ya kalau kita laporan kepada direktur. Jadi langsung per divisi itu peningkatannya seperti apa, pengeluarannya seperti apa, keuntungannya seberapa besar dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, di sini kalau teman-teman bisa melihat, insya Allah di sini di layarnya teman-teman juga jelas ya. Saya berusaha memotokan di buku supaya jelas gitu ya. Nah, di sini terkait dengan struktur organisasi pada perusahaan yang menggunakan pendekatan fungsional. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, yang sebelah kiri ada struktur organisasi, yang sebelah kanan adalah bentuk laporannya. Bentuk laporannya dari apa saja gitu ya, dari setiap lini ya. Jadi kalau misalnya di yang paling atas itu ada direktur utama. Nah, untuk melakukan pelaporan ke direktur utama gitu ya, teman-teman bisa melakukan pelaporan yang seperti di sebelah kanan itu, laporan biaya direktur utama. Ada kantor direktur utama, ada divisi pemasaran, divisi produksi, divisi keuangan. Nah, dia akan lebih melihat pada pengeluaran atau laporan-laporan yang lebih global gitu ya dari tiap divisi yang dia miliki di dalam perusahaan itu. Kemudian kita turun ke struktur yang di bawahnya direktur utama, ada direktur divisi di sana. Nah, direktur divisi ini membawai pemasaran, produksi, keuangan. Karena apa? Pendekatan perusahaan kita atau pendekatan perusahaan yang ada di kasus ini menggunakan pendekatan fungsional terkait dengan fungsinya. Jadi fungsi pemasaran gitu ya, fungsi produksi dan fungsi keuangannya. Jadi lebih ke pendekatan fungsional. Nah, teman-teman bisa bergeser ke kanan gitu ya. Di situ ada laporan biaya direktur produksi. Jadi ketika direktur divisi yang minta laporannya, berarti kita langsung aja ngambil di salah satu laporan dari divisi. Nah, kebetulan di sini adalah laporan biaya dari direktur produksi. Berarti kita ngambil dari divisi produksi gitu ya. Nah, laporannya seperti apa? Di situ ada kantor direktur produksi, di sini ada produk komersial, produk konsumen, produk militer. Nah, lebih ke arah bagaimana sih di dalamnya direktur produksi itu atau aktivitas yang ada di departemen produksi atau divisi produksi itu sendiri. Di sana ada pengeluaran terkait dengan produk komersial atau hal-hal yang terkait dengan produk komersial, produk konsumen, produk militer, dan lain sebagainya. Nah, ini tingkat 2 ya, yang atas tadi tingkat pertama. Nah, kita turun lagi dari direktur divisi ke manajer pabrik. Nah, ketika turun ke manajer pabrik ini membawahi lagi gitu ya, ada bawahannya lagi yaitu bagian komersial, konsumen, dan juga militer. Ini lebih spesifik lagi di bawahnya divisi gitu ya. Ada komersial, konsumen, dan militer. Nah, kita beranjak ke sebelah kanannya gitu ya. Untuk pelaporannya seperti apa? Ke manajer pabrik ini tadi gitu ya. Kita ngambil dari salah satu yang ada di bawahnya lini manajer pabrik itu tadi. Jadi di sini yang diambil dari laporan biaya manajer produk konsumen ya. Kita ngambilnya dari produk konsumen ya. Nah, di sini pelaporannya adalah kantor manajer, departemen pengolahan, departemen subperakitan, dan departemen pengerakitan. Ternyata di dalamnya manajer produk konsumen itu kegiatannya terkait dengan kegiatan dari departemen pengolahan, departemen subperakitan, dan departemen perakitan. Nah, lebih spesifik lagi dari divisi yang atasnya tadi ya. Dari produk-produk yang atasnya tadi. Itu ya, dari direktur produksi, karena kita ngambilnya yang di atasnya dari direktur produksi gitu ya, yang bawahnya berarti dari produk konsumen. Ya, dijabarkan kembali. Kemudian kita ke bawah lagi ke kepala departemen. Nah, ini yang lebih bawah lagi. Nah, ini yang paling bawah dari struktur organisasi yang ada di contoh yang sudah saya perlihatkan ini. Nah, untuk kepala departemen ternyata kepala departemen ini membawahi pusat biaya gitu ya kalau dilihat di sini, atau membawahi bagian-bagian yaitu bagian pengolahan, bagian subperakitan, dan perakitan. Nah, di sini untuk pelaporannya ke kepala departemen adalah
di sebelah kanannya. Nah, di sini untuk kepala departemen atau tingkat kepala ini adalah tingkat keempat gitu ya. Kalau manajer tadi tingkat ketiga, direktur tingkat kedua, direktur utama tingkat pertama. Nah, untuk tingkat keempat ini, laporannya adalah laporan biaya kepala departemen pengolahan. Nah, di sini apa saja yang dilaporkan? Pastinya ini dari suprakitan ya. Kalau kita lihat dari garisnya gitu ya. Yang atas tadi juga sesuai dengan garisnya semuanya. Nah, di sini untuk laporannya adalah kantor kepala, pusat biaya 1, pusat biaya 2, pusat biaya 3. Nah, ini lebih spesifik lagi kepada pusat-pusat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi, di sini adalah contoh-contoh yang sudah dilakukan gitu ya di satu perusahaan yang diambil contoh dari buku ini. Jadi untuk perusahaan yang menggunakan pendekatan fungsional kurang lebih pelaporannya adalah seperti ini. Ya teman-teman bisa melihat dari bagaimana sih struktur organisasinya dan pelaporannya seperti apa. Jadi kalau ke atas itu lebih kompleks gitu ya. Kalau ke bawah itu lebih kompleks, lebih detail yang hal-hal yang lebih kecil. Tapi semakin ke atas adalah lebih umum, mengambilnya lebih global gitu ya. Jadi sebenarnya ini kalau di breakdown lebih dalam, berarti kan si contohnya di tingkat 4 ya. Berarti kan di tingkat 4 ini sebenarnya laporannya ada 3 ya, sesuai dengan jumlah dari bagian yang dibawahi oleh kepala departemen. 3. Kemudian yang di tingkat 3 juga ada 3, dan yang tingkat 2 ada 3. Nah, sedangkan yang paling bawah itu adalah breakdown yang lebih umum gitu ya, yang lebih khusus ke atas, sorry. Lebih umum yang ada di bawah. Gitu. Jadi semakin ke atas, semakin kelihatan berapa sih total biaya semuanya dari bawah gitu ya. Oke, yang ini adalah menggunakan pendekatan fungsional. Ada macam-macam pendekatan yang bisa digunakan oleh perusahaan. Nah, ini dicontohkan kembali. Di sini ketika perusahaan melakukan pelaporannya menggunakan pendekatan produk. Nah, di sini juga dicontohkan mulai dari struktur organisasi yang digunakan seperti apa, kemudian pelaporannya seperti apa. Nah, ketika dilihat atau di breakdown lebih dalam lagi, kalau kita tadi dari atas gitu ya, kita sekarang coba dari bawah. Di sini di bawah ada kepala departemen seperti biasa yang membawai bagian-bagian, ada bagian pencampuran, bagian pembotolan, dan bagian pengemasan. Nah, untuk pelaporannya teman-teman bisa lihat di tabel sebelah kanan. Di situ ada tingkat 4 ya. Tingkat 4 kepala gitu ya. Laporannya ke kepalanya gimana? Jadi laporan biaya kepala departemen pembotolan gitu ya. Ada kantor kepala departemen, ada pusat biaya 1, pusat biaya 2, pusat biaya 3. Nah, ini totalnya berapa? Kita nanti baru bisa melaporkan ke manajer. Nah, kita beranjak ke atas lagi gitu ya. Di sini ada manajer pabrik. Nah, ternyata manajer pabrik ini membawahi departemen-departemen. Nah, di sini departemen medis, farmasi, dan rumah sakit. Nah, untuk pelaporannya seperti apa? Teman-teman bisa melihat ke tabel yang sebelah kanan. Itu ada kantor manajer pabrik, departemen pencampuran, pembotolan, dan pengemasan. Nah, teman-teman bisa mengetahui, oh ternyata ini melaporkan gitu ya dari semua departemen ini gitu ya. Bagian-bagian ini pencampuran, pembotolan, dan pengemasan. Salah satunya bisa dilihat dari sini. Nah, ini garisnya dari tingkat 4 ke tingkat 2 kan ada garisnya. Nah, ini adalah salah satu yang diambil dari sini. Sebetulnya berarti ada 3 gitu ya. Laporannya di tingkat kepala, cuman tidak disebutkan semuanya di sini. Jadi dicontohkan salah satu untuk laporan biayanya, baru masuknya kemana sih? Ternyata ke sini, sesuai dengan departemennya ya. Berarti di sini departemen pembotolan masuk ke departemen pembotolan. Itu untuk laporan ke manajer seperti ini. Kemudian kita naik lagi ke direktur divisi, membawahi berbagai produk gitu ya. Ada produk kimia, produk obat, produk cat. Nah, pelaporannya seperti apa? Seperti yang di kanan ini. Nah, kalau pengen teman-teman
pengen tahu lebih dalam, jadi ini total dari total dari laporan manajer produk farmasi dimasukkan ke sini, ke produk obat farmasi, gitu ya. Ini dilaporkan ke sini, berarti kita kan juga harus nanti punyanya produk kimia maupun produk cat gitu ya. Jadi ada laporannya sendiri-sendiri. Cuman yang di sini adalah yang dicontohkan dari salah satunya supaya teman-teman tahu masuknya kemana sih gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya kita naik lagi ke direktur divisi. Nah, di sini membawai berbagai produk tadi. Kalau kita lihat laporannya seperti ini dan pelaporannya kemana? Nah, di sini diarahkan ke sini. Nah, seperti ini. Berarti kan kita juga punya dari divisi produk kimia dan produk cat yang bisa kita laporkan dan kita masukkan ke laporan ke direktur utama. Itu ya. Jadi untuk direktur utama laporannya juga teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini adalah salah satu laporan saja yang ditunjukkan sebagai contoh kepada teman-teman berdasarkan dari struktur organisasi yang di sebelah kiri ini. Supaya teman-teman bisa membayangkan bagaimana sih pelaporan yang dilakukan dari bawah ke atas. Dari bawah lebih umum lagi, yang ke atas lebih ke keseluruhan dilaporkan langsung ke direktur utama dan lebih spesifik lagi. Tuh. Kemudian yang terakhir, ini adalah pendekatan geografis. Jadi di buku ini dicontohkan ada tiga pendekatan yang biasanya digunakan oleh perusahaan. Sebetulnya ada banyak sekali pendekatannya tergantung dari perusahaannya sendiri. Dan struktur organisasi dalam suatu perusahaan tidak sesederhana ini tentunya ya. Jadi ada yang namanya top management, ada middle management, low management, dan lain-lain gitu ya. Tergantung dari perusahaannya memposisikan atau membuat struktur organisasi itu seperti apa bentuknya. Gitu. Kemudian yang di sini untuk pendekatan geografis, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini ada laporannya dan di sebelah kiri ada struktur organisasinya. Nah, kita tadi sudah dari bawah, kita coba dari atas lagi ya untuk pelaporannya. Jadi di sini lagi-lagi ada direktur utama seperti pendekatan-pendekatan dua yang lain tadi ya, yang di depan. Nah, untuk pelaporannya hampir sama ya, cuman kan karena beda pendekatan, tadi kedua pendekatan tadi kan berbeda-beda juga gitu ya. Nah, sekarang untuk pendekatan geografis, otomatis kalau kita bilang geografis, salah satu yang ada di dalamnya adalah terkait dengan wilayahnya. Nah, di sini kita punya atau perusahaan punya 3 wilayah gitu ya, digambarkan perusahaan itu mempunyai 3 wilayah, yaitu divisi wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Nah, di sini pelaporan ke direktur utamanya seperti yang teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu. Nah, sebetulnya di sini juga ada panahnya ya, tapi tidak begitu kelihatan. Nah, di sini adalah ditarik dari divisi wilayah Jawa Barat ya. Nah, dari sini dilaporkan. Kemudian untuk direktur divisi, ya tadi kan dari direktur utama ya, sekarang ke direktur divisi. Di sini tentunya membawahi beberapa wilayah gitu ya, karena kita pendekatannya geografis. Nah, kemudian untuk pelaporannya adalah di sebelah kanan ini. Nah, dari Jawa Barat itu kan ada daerah-daerah lagi ya, lokasi-lokasi lagi yang bisa di breakdown. Ternyata di sini di wilayah Jawa Baratnya lokasinya pabriknya di Surabaya, Semarang, dan Tangerang. Oke, kita sudah menemukan. Kemudian untuk pelaporannya adalah seperti ini. Nah, ternyata pabrik Surabaya, Semarang, dan Tangerang ini dibawahi oleh seorang manajer pabrik gitu ya. Ada manajer pabriknya. Nah, mereka melakukan pelaporannya seperti apa? Seperti ini. Untuk di pabrik Semarang ini dicontohkan. Pelaporannya seperti ini. Oh, ternyata mereka memproduksi asbes, fiber, dan penyekat. Gitu ya. Nah, dibawahi oleh seorang kepala departemen. Nah, laporannya gimana ke kepala departemennya seperti ini. Jadi kantor kepala, pusat biaya 1, pusat biaya 2, dan pusat biaya 3. Nah,
Seperti ini adalah dari contoh pelaporan yang bisa dilakukan perusahaan ke berbagai tingkatan pemimpin gitu ya, dari pemimpin yang paling middle sampai yang paling top gitu ya. Jadi dari kepala ke manajer ke direktur divisi dan akhirnya ke direktur utama. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini terkait dengan tanggung jawab terhadap biaya overhead. Kita tahu bahwa suatu perusahaan manufacturing gitu ya, yang perusahaannya memproduksi suatu produk, pasti ada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan yang paling besar adalah 3 komponen utama biaya, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Nah, sekarang kita membahas terkait dengan tanggung jawab terhadap biaya overhead itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa langkah perhitungan tarif penagihan Departemen Jasa yang seperti langkah-langkah penentuan tarif pembebanan overhead pabrik yang ditentukan di muka. Nah, di sini adalah perhitungan tarif penagihan Departemen Jasa yang dijanjikan sebagai berikut gitu ya. Ternyata kita membahas dulu terkait dengan Departemen Jasa. Jadi yang pertama melakukan estimasi atau melakukan penganggaran biaya yang dapat ditelusuri langsung ke Departemen Jasa. Sama halnya dengan Departemen produk biasa ya. Jadi kita harus melakukan estimasi dan penganggaran biaya yang dapat ditelusuri langsung ke produknya itu apa. Sehingga kita jadi tahu apa sih biaya yang harus dikeluarkan dari produk tersebut gitu ya, dari pembuatan produk tersebut. Kemudian yang kedua, mengalokasikan anggaran biaya bersama kepada setiap departemen. Jadi kita harus melakukan anggaran biaya bersama. Karena apa? Produk itu tidak hanya membutuhkan bahan baku saja, tapi juga ada yang namanya bahan penolong. Dan ternyata bahan penolong itu tidak hanya bisa digunakan di satu produk saja, misalnya kayak air. Nah, air itu kan bisa digunakan tidak hanya produk misalnya ada membuat roti, membuat mie instan, dan membuat apa gitu ya. Jadi sama-sama makanan, tapi kan hasil produknya berbeda. Tapi air itu bisa digunakan untuk semua produk. Nah, itu adalah bahan penolong gitu ya, bahan penolong yang bisa digunakan secara bersama-sama di berbagai produk. Nah, itu kenapa perusahaan juga harus mengalokasikan anggaran tersebut. Ya, karena pembebanannya nanti juga berbeda. Kemudian mengalokasikan anggaran biaya departemen satu ke departemen yang lainnya gitu ya, baik jasa maupun produk. Jadi semuanya harus dialokasikan, baik satu departemen dan juga departemen yang lainnya. Misalkan seperti yang tadi, di satu produk ada produk kimia, ada produk obat, ada yang lain gitu ya. Jadi macam-macam produk yang dihasilkan. Nah, setiap produk yang dihasilkan itu harus kita anggarkan sendiri-sendiri juga untuk biaya yang dikeluarkan. Kemudian menghitung tarif penagihan dengan cara membagi jumlah estimasi biaya departemen dengan jumlah perkiraan jam. Jadi ini terkait dengan biaya untuk tenaga kerjanya juga gitu ya. Jadi menghitung tarif penagihannya dengan cara membagi jumlah estimasi biaya dengan jumlah perkiraan jamnya. Tidak hanya tenaga kerjanya juga, tapi juga penggunaan mesinnya gitu ya. Perusahaan kan sekarang banyak yang menggunakan mesin, malah jarang kalau perusahaan besar itu menggunakan tenaga manusia gitu ya, hanya untuk hal-hal tertentu saja, misalnya untuk pengecekan barang yang sudah keluar dari mesin dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan hal-hal yang tersebut gitu ya, yang berhubungan dengan jam, baik itu tenaga kerja, kemudian mesin, nah itu juga harus dihitung tarifnya gitu ya. Misalkan dalam 1 jam mesin ini bisa memproduksi berapa produk, sehingga nanti kita bisa tahu pembebanan per produknya itu berapa, gitu. Kemudian kita lanjut ke karakteristik laporan pertanggungjawaban. Jadi ada beberapa karakteristik yang harus ada di laporan pertanggungjawaban yang dilakukan dari semua departemen ke atasannya gitu ya. Nah, yang pertama laporan harus sesuai dengan struktur organisasi. Nah, ini sangat-sangat benar ya seperti yang kita bahas di awal tadi karena apa? Kita harus tahu siapa yang harus laporan ke mana, siapa yang harus melaporkan ke siapa, gitu ya. Kepala divisi harus melaporkan ke manajer dulu, baru ke direktur.
Nah, seperti itu. Atau kepala divisi hanya melaporkan ke manajer, baru manajer ke direktur, dan lain sebagainya. Kemudian laporan harus konsisten, bentuk dan isinya setiap diterbitkan. Misalkan menggunakan diagram batang, ya sudah menggunakan diagram batang terus untuk laporan ke si direktur misalnya, manajer ke direktur. Kalau misalkan menggunakan diagram pie itu ya, yang bulat itu ya sudah diagram itu terus gitu ya. Jadi harus konsisten. Misalkan dilaporkannya per akhir periode, ya harus akhir periode terus gitu ya. Kalau misalkan laporannya di awal periode, ya harus di awal periode terus gitu ya. Supaya apa? Konsisten, baik bentuk maupun isinya setiap diterbitkan. Kalau teman-teman memperhatikan juga perusahaan yang besar yang sudah TBK gitu ya, kayak misalkan Unilever, Indofood, dan lain sebagainya yang sudah TBK dan punya saham atau menerbitkan saham, mereka selalu menerbitkan yang namanya annual report atau laporan tahunan dari suatu perusahaan itu, dari perusahaan itu gitu ya. Gunanya apa? Supaya orang-orang tahu, masyarakat tahu bahwa eh, suatu produksi yang dilakukan oleh si perusahaan atau aktivitas yang ada di dalam perusahaan itu hasilnya seperti ini. Ya, laporannya seperti ini. Laporannya itu ternyata baik atau buruk dan lain sebagainya gitu ya. Supaya apa? Si masyarakat umum yang notabene akan menjadi investor gitu ya, pengennya si perusahaan si menarik gitu ya, menarik si masyarakat untuk menjadi investor tentunya gitu ya. Mengetahui oh ternyata profitabilitasnya itu dari tahun ke tahun baik gitu ya. Selalu kan membandingkannya 2 tahun ya di dalam annual report tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang gitu ya. Jadi 2 tahun terakhir. Supaya tahu oh ternyata dari tahun 2019 ke 2020 itu mengalami peningkatan atau malah sebaliknya gitu ya. Oh supaya tahu ternyata komponen utangnya itu kecil sehingga profitabilitasnya meningkat atau sebaliknya oh ternyata nggak apa-apa komponen utangnya tinggi tapi ternyata produktivitasnya dia baik dan lain sebagainya. Nah, nah itu kemudian kenapa laporan itu juga dilakukan baik ke internal maupun eksternal gitu ya. Kalau ke eksternal menarik untuk investor tertarik menanamkan modal kepada perusahaan, kalau untuk internal supaya kita bisa melakukan monitoring dan evaluasi apa yang harus kita lakukan gitu ya ketika perusahaan kita ternyata dari tahun ke tahun semakin meningkat. Apa yang kita lakukan ketika dari tahun ke tahun ternyata mengalami penurunan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, laporan harus tepat waktu. Itu kenapa? Karena kalau misalnya sudah ditentukan akhir periode, ya laporannya akhir periode gitu ya. Kalau awal periode dan ya awal periode dan harus tepat waktu. Karena apa? Kita melakukan produktivitas atau aktivitas yang berkelanjutan gitu ya, tidak hanya sekarang selesai ya sudah gitu ya, tapi kita juga harus melakukan aktivitas di periode selanjutnya dan itu akan berubah gitu ya, karena kita selalu kontinuitas kegiatannya. Ketika beda hari ya nanti akan ada perubahan. Maka dari itu harus ditentukan kapan waktunya dan harus tepat pada waktu itu juga. Supaya apa? Datanya itu bisa tidak ambigu ya. Jadi kalau misalnya due date-nya sekian atau patokannya hari ini atau patokannya akhir periode agar datanya tepat gitu ya, tidak tidak bergerak lagi dan itu bisa dikatakan data yang relevan. Seperti itu. Kemudian laporan harus diterbitkan secara teratur. Biasanya perusahaan yang sudah besar gitu ya, sudah settle, memang selalu melaporkan laporan keuangannya ke Bursa Efek Indonesia maupun ke halayak umum gitu ya, supaya orang-orang bisa melihat. Jadi laporan tersebut ketika dilaporkan secara teratur, kita akan lebih mudah melakukan monitoringnya juga. Nah, itu untuk eksternal, apalagi untuk internal gitu ya, untuk perusahaan kita sendiri, untuk para manajer, untuk para direktur, untuk para kepala gitu ya. Harus secara teratur karena apa? Kita agar tahu historicalnya itu seperti apa sih gitu ya. Apakah memang benar kita mengalami profitabilitas yang terus-menerus atau ternyata mengalami profitabilitas yang fluktuatif, kadang turun, kadang naik gitu ya. Supaya kita tahu nanti harus seperti apa gitu ya.
biayanya apa yang harus dikurangi atau kita harus melakukan inovasi apa gitu ya supaya produknya kita ini diminati oleh banyak orang gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian laporan harus mudah dipahami. Nah, itu kenapa biasanya laporan-laporan itu memang tidak akan sama setiap perusahaannya. Karena apa? Beda beda kebijakan gitu ya, beda peraturan dan beda SOP juga gitu ya. Kenapa semua perusahaan juga berbeda-beda. Cuman harus mudah dipahami karena apa? Orang lain yang akan membaca gitu ya. Ketika si pelapor melaporkannya, kemudian si orang lain yang membaca tidak paham kan informasinya tidak dapat tersampaikan gitu ya. Sedangkan kita melakukan suatu laporan itu ada informasi yang kita sampaikan kepada orang yang kita lapori gitu ya. Itu kenapa harus mudah difahami supaya ketika kita melakukan pelaporan informasi yang ingin kita sampaikan akan sampai. Seperti itu. Nah, kemudian laporan memuat perincian yang memadai tetapi tidak berlebihan. Nah, ini juga masih ada hubungannya terkait dengan laporan harus mudah dipahami itu sendiri gitu ya. Kalau perincian yang memadai itu mungkin lebih ke laporan ke kepala, laporan ke manajer. Dan tidak boleh berlebihan itu lebih ke pelaporan ke direktur. Karena apa? Mereka hanya ingin yang globalnya saja berapa sih gitu ya. Tidak ingin yang terlalu detail, karena yang detail itu biasanya bagian-bagiannya yang bawahannya gitu. Kemudian laporan harus menyajikan data perbandingan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, laporannya misalnya 2 tahun terakhir minimal atau bisa saja 3 tahun terakhir. Supaya apa? Bisa membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Apakah ada peningkatan atau apakah ada penurunan. Nah, kemudian laporan harus analitis, jadi bisa dianalisa ya, analitis dan juga bisa sudah memuat analisa-analisa yang bagus, sehingga nanti si direktur gitu ya, atau si pemangku kepentingan bisa melakukan suatu keputusan yang baik dari analisa yang sudah dilakukan. Kemudian laporan menyajikan informasi mengenai unit fisik sekaligus rupiahnya. Nah, ini lebih ke perincian yang memadai itu tadi, yang kita laporkan ke middle management misalnya. Karena apa? Ketika kita melaporkan ke top manajemen, pengennya adalah yang lebih ringkas. Nah, di sini adalah untuk laporan pertanggungjawaban yang lebih detailnya lagi ya. Jadi di sini dicontohkan pada bulan Maret 2012 gitu ya, dicontohkan dalam bukunya. Di sini ada pelaporan ke direktur utama. Oh, ini dijadikan satu ya, dijadikan satu dalam suatu laporan pertanggungjawaban. Di sini ada tingkat pertama, yaitu ada direktur utama, kemudian ada tingkat kedua, direktur produksi, dan tingkat kedua, manajer pabrik C, dan tingkat keempat, kepala departemen perakitan. Nah, secara rinci laporannya seperti ini. Disatukan ya dari anggaran di bulan Maret 2012 dari berbagai berbagai tingkat ya, dari tingkat pertama sampai tingkat keempat. Di sini teman-teman bisa lihat anggarannya berapa yang dilakukan. Nah, ini yang paling depan itu adalah kolom terkait dengan anggaran. Anggaran itu kan rancangan yang kita buat ya di awal periode. Nah, kemudian di sini ada realisasi yang tengah nih. Jadi realisasi itu adalah yang sesungguhnya terjadi dalam suatu periode tersebut. Misalkan di sini bulan Maret ya. Kemudian yang terakhir adalah penyimpangannya. Jadi di sini kita bisa melihat, ini lebih ke eksternal ya lebih ke laporan internalnya perusahaan supaya bisa melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi di sini di yang paling kanan ada penyimpangan kan ya. Nah, penyimpangan ini adalah selisih dari anggaran dan realisasi. Nah, di sini di paling kanannya lagi ada dikasih simbol atau kesimpulan gitu ya. Jadi ternyata dari anggaran yang dilakukan dengan realisasi itu ada laba atau rugi gitu ya. Kalau misalnya lebih atau surplus berarti laba gitu ya. Tapi kalau misalnya defisit atau minus berarti rugi. Nah, di sini kita bisa nanti menyimpulkan gitu ya, ternyata yang di departemen direktur utama itu banyak ruginya atau banyak labanya gitu ya.
di tingkat direktur produksi banyak labanya atau banyak ruginya, dan seterusnya. Gitu ya. Kalau di sini kita lihat, oh ternyata banyak ruginya, berarti realisasinya kita atau biaya yang sesungguhnya terjadi itu lebih besar dibandingkan dengan anggaran. Nah, kita harus melakukan apa di periode selanjutnya, kan gitu ya. Jadi kita bisa melakukan suatu keputusan atau melakukan suatu pengambilan keputusan yang tepat dari historical yang sudah kita jalankan gitu ya, historical data yang ada dan dari kegiatan sesungguhnya yang sudah perusahaan lakukan. Nah, di sini kita harus melakukan analisis nih terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dan selanjutnya kita bisa melakukan atau membuat dari anggaran fleksibel itu sendiri. Jadi ternyata anggaran itu tidak saklek, harus sesuai gitu ya. Karena apa? Selalu ada perbedaan pastinya antara yang sudah kita anggarkan atau yang sudah kita anggarkan itu kan otomatis berdasarkan dari biaya standar yang kita buat gitu ya, atau standar biaya yang sudah kita buat, sehingga kita harus melakukan atau membuat anggaran fleksibel supaya tidak terlalu banyak penyimpangan yang terjadi di antara anggaran dan realisasi. Nah, di sini untuk penyusunan anggaran fleksibel, teman-teman bisa menyesuaikan gitu ya dengan tingkat aktivitas yang dilakukan di perusahaan itu sendiri. Nah, ketika ada penyimpangan pengeluaran, teman-teman bisa menggunakan rumus yang ada di sini, gitu ya. Sudah saya paparkan di sini. Jadi biaya sesungguhnya dikurangi biaya yang dianggarkan dan seterusnya ini. Nah, ini untuk menghitung penyimpangan pengeluaran. Kemudian untuk menghitung penyimpangan kapasitas menganggur, nah rumusnya biaya yang dianggarkan dikurangi biaya yang dibebaskan. Kemudian ini dan seterusnya sampai dengan yang terakhir tingkat aktivitas yang dianggarkan dikurangi dengan tingkat aktivitas sesungguhnya dikalikan dengan tarif tetap. Mungkin teman-teman kalau melihat rumusnya seperti ini akan sedikit bingung. Nah, sehingga nanti kalau misalkan ada contoh soal, nah itu bisa teman-teman lebih memahami dari rumus yang ada di sini. Oke. Nah, di sini dicontohkan ada satu contoh perhitungan penyimpangan ya. Jadi, teman-teman bisa lihat yang paling atas ini, di sini adalah perhitungan penyimpangan pengeluaran. Nah, di sini dicantumkan ada biaya overhead pabrik sesungguhnya ya, atau overhead pabrik sesungguhnya sekian. Kemudian overhead yang dianggarkan. Nah, overhead yang dianggarkan itu ada dua komponen. Yang pertama overhead variabel dan overhead tetap. Dan jumlahnya adalah sekian. Kemudian teman-teman bisa menghitung penyimpangannya berapa. Tinggal mengurangi saja dari biaya yang sesungguhnya dengan yang dianggarkan. Sehingga kita bisa menyimpulkan laba atau rugi. Ternyata ini adalah mengalami kerugian atau defisit gitu ya. Kemudian perhitungan penyimpangan kapasitas menganggur. Sama saja sebetulnya gitu ya. Teman-teman yang pasti harus mengetahui berapa sih biaya sesungguhnya dan biaya yang dibebankan gitu ya. Biaya yang dianggarkan dan biaya yang dibebankan. Sehingga teman-teman bisa mengetahui selisihnya itu defisit atau surplus. Ternyata di sini adalah terjadi surplus jadi laba. Ya. Dan selanjutnya di perhitungan penyimpangan total. Sama, harus tahu penyimpangan pengeluaran dan kapasitas mengangurnya berapa, kemudian mengetahui berapa sih overhead pabrik yang dibebankan gitu ya. Ternyata mengalami kerugian. Oke, ternyata ini merupakan slide terakhir di pertemuan kita hari ini. Jadi yang terakhir kita membahas tentang perhitungan penyimpangan. Nah, terkait dengan akuntansi pertanggungjawaban, dipersilahkan untuk teman-teman ketika